Anak-anak, kalian tahu apa kegunaan KPK dan FPB? Adakah contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep KPK dan FPB? Mari kita bahas dan pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai KPK dan FPB. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini mengenai menyelesaikan masalah terkait FPB dan KPK. Simak videonya dengan baik ya. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai soal cerita, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB pada kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu masih soal cerita, tetapi pembahasannya yang berbeda, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK pada kehidupan sehari-hari. Simak contoh yang Ibu berikan dengan baik ya. Materi yang pertama yaitu soal cerita mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB pada kehidupan sehari-hari. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Masih ingatkah kalian mengenai FPB? Ya, FPB artinya mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berikut ini akan Ibu sampaikan contoh soal cerita mengenai FPB. Contoh yang pertama yaitu Ibu membeli 14 kue lapis dan 16 kue sus. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan Ibu? Cara menjawabnya yaitu dengan menggunakan FPB. Piring terbanyak yang diperlukan Ibu sama dengan FPB dari 14 dan 16. Untuk mencari FPB dari 14 dan 16, kita gunakan faktorisasi prima. Pertama-tama kita cari faktorisasi prima dari 14. 14 kita bagi 2, yaitu hasilnya 7. Ketika hasil faktorisasi adalah bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Selanjutnya kita cari faktorisasi dari bilangan 16. 16 kita bagi oleh bilangan prima yang pertama yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 8 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktorisasi prima dari 14 adalah 2 dikali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita lihat angka yang diberi kotak warna orange, yaitu 2 kali 7 dan 2 pangkat 4. Untuk mencari FPB, kata kuncinya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama. Nah, kita lihat apakah ada faktor prima yang sama atau bilangan yang sama? Ya, yaitu angka 2. Tetapi ada kata kunci yang lain, yaitu semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Manakah pangkat yang terkecil? Ya, pangkat yang terkecil adalah 2. Maka dapat diketahui FPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, Ibu memerlukan 2 piring. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami? Jika belum, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Maka ada 2 pertanyaan yang muncul. Pertama, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Pertanyaan kedua, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Cara menjawabnya yaitu dengan menggunakan FPB. Pertama-tama kita cari faktorisasi dari bilangan 24 dan
45. Bilangan 24 kita cari faktorisasinya terlebih dahulu. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 kita bagi kembali oleh bilangan 2. Hasilnya adalah 6. 6 kita bagi kembali dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 45. 45 kita bagi oleh bilangan prima yang pertama yaitu 2. Apakah bisa? Ya, jawabannya tidak bisa. Maka kita lanjut. 45 kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ini kita bagi kembali dengan bilangan prima yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita beri tanda kotak terlebih dahulu dari hasil faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. Nah, berdasarkan kotak tersebut, maka kita wajib mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berarti kalian mencari bilangan yang sama dari kedua kotak tersebut. Bilangan yang sama yaitu angka 3. Syarat yang kedua adalah cari pangkat yang terkecil. Manakah pangkat yang terkecil dari kedua bilangan tersebut? 3 atau 3 pangkat 2? Ya, jawabannya adalah 3. Maka, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Maka, dapat kita jawab pertanyaan yang pertama. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Jawabannya adalah 3 buah. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Jawabannya adalah sebagai berikut. Banyak permen coklat, yaitu tadi ada berapa? 24 buah. Maka kita tuliskan 24 dibagi. Kita bagi hasil FPB dari 24 dan 45, yaitu 3. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi banyak permen coklat ada 8 buah. Sedangkan banyak permen susu berapa? Ya, tadi kita ingat dalam soal bahwa permen susu berjumlah 45. Maka kita tuliskan kembali 45. Lalu, bilangan 45 ini kita bagi dengan hasil FPB-nya, yaitu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka, banyak permen susu ada 15. Bagaimana anak-anak? Mudah dimengerti kan? Nah, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK pada kehidupan sehari-hari. Simak contoh soal yang Ibu berikan. Masih ingatkah kalian mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil? Cara mencari KPK yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Ingat ya, mengalihkan semua faktor prima. Tapi ada syarat yang kedua. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Syarat kedua adalah jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Berikut ini akan Ibu berikan sebuah soal cerita mengenai penggunaan KPK dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu Adit berenang setiap 10 hari sekali. Berto berenang setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama. Setiap berapa hari keduanya dapat berenang bersama? Maka cara menjawabnya, kegiatan berenang bersama mereka sama dengan KPK dari 10 dan 15. Maka kita cari terlebih dahulu faktorisasi dari bilangan 10 dan juga 15. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu faktorisasi dari bilangan 10.
10 kita bagi oleh bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ketika hasilnya merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi dari bilangan 15. Kita bagi bilangan 15 dengan bilangan prima yang pertama. Apakah bisa 15 dibagi 2? Jawabannya tidak. Maka kita bagi 15 ini dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jika hasilnya merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Berdasarkan proses tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktorisasi dari bilangan 10 adalah 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari bilangan 15 adalah 3 dikali 5. Ingat ya anak-anak, untuk mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima. Artinya, kita beri tanda kotak terlebih dahulu faktor prima dari masing-masing bilangan. 2 kali 5 dan 3 kali 5. Nah, berdasarkan tersebut, maka kalian dapat mengetahui bahwa bilangan prima yang muncul yaitu angka 2, 3, dan 5. Tetapi angka 5-nya ada 2. Maka kalian pilih pangkatnya yang terbesar, yaitu 5 pangkat 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka KPK dari 10 dan 15 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 30. Jadi, keduanya berenang setiap 30 hari sekali. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal yang kedua. Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 2 Desember 2017. Udin berenang setiap 6 hari sekali, dan Beni berenang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 6 dan juga 8. Faktorisasi dari bilangan 6 adalah 6 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 8. 8 kita bagi oleh bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jika hasil faktorisasi merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi tersebut telah selesai. Berdasarkan proses tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktorisasi dari bilangan 6 adalah 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita beri tanda kotak hasil faktorisasi dari masing-masing bilangan. 2 kali 3 dan 2 pangkat 3. Ingat ya anak-anak, untuk mencari KPK, kalian perlu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, maka faktor prima yang muncul adalah 2 dan 3. Tapi ingat, ada faktor prima yang sama, yaitu 2. Manakah faktor prima yang pangkatnya terbesar? 2 atau 2 pangkat 3? Ya, jawabannya adalah 2 pangkat 3. Maka berdasarkan hasil tersebut, KPK dari 6 dan 8 adalah 2 dikali 3. Tapi ingat, tadi pangkat yang digunakan adalah pangkat yang terbesar. Artinya kita pilih 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Ingat, tadi pertama kali mereka berenang yaitu pada tanggal 2 Desember 2017. Maka mereka berenang untuk kedua kalinya yaitu dengan cara kita tambahkan 2 Desember ditambah dengan 24 hari kemudian sama dengan 26 Desember 2017. Jadi keduanya berenang bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Desember 2017. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian memahami ya materi pada kali ini.
Sekian materi Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.